fitnah terbesar yang mengancam akidah umat Islam saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh orang yang istiqamah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin, bayangkan sejenak. Bagaimana jika seseorang rajin salat, rajin puasa, sering bersedekah, bahkan sudah berkali-kali umrah dan haji, tetapi ternyata seluruh amalnya gugur karena akidahnya rusak? Bukankah ini kerugian yang paling besar? Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur seluruh amalmu dan engkau benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Inilah sebabnya mengapa para nabi tidak pertama kali mengajarkan bisnis, politik, atau strategi perang. Mereka memulai dakwah dengan satu kalimat agung. A'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah saja, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Fitnah pertama, syirik yang dibungkus tradisi. Inilah fitnah paling berbahaya. Masih banyak orang yang meminta kepada kuburan, memohon kepada wali yang telah meninggal, menggantung jimat, percaya benda tertentu membawa keberuntungan. Padahal Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila pelakunya meninggal tanpa bertaubat. Surah An-Nisa ayat 48. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Fitnah kedua, mendahulukan akal daripada wahyu. Hari ini muncul ucapan, "Kalau menurut logika saya kurang setuju dengan hadis itu. Yang penting baik menurut hati." Padahal seorang mukmin berkata, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat. Surah Al-Baqarah ayat 285. Imam Malik rahimahullah berkata, "Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya." Fitnah ketiga, mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 23. Hari ini banyak orang tidak bertanya, apa kata Allah? Tetapi bertanya, apa yang membuatku nyaman? Padahal Islam berarti tunduk kepada Allah, bukan kepada keinginan diri. Fitnah keempat, cinta dunia berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit kalian adalah cinta dunia dan takut mati. HR Abu Dawud. Dunia bukan tujuan, dunia hanyalah jalan menuju akhirat. Jangan sampai harta menjadi Tuhan baru, jabatan menjadi kiblat, popularitas menjadi sesembahan hati. Fitnah kelima, mengambil ilmu dari orang yang tidak lurus akidahnya. Rasulullah bersabda, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Jangan hanya melihat siapa yang paling viral, tetapi lihat siapa yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Cara menyelamatkan akidah, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, pelajari tauhid dengan benar. Kedua, pelajari makna syirik agar bisa menjauhinya. Ketiga, ikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi salaf. Keempat,
Perbanyak doa agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Rasulullah SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Saudaraku, kelak, bukan harta yang menemani kita ke alam kubur, bukan jabatan, bukan pengikut di media sosial. Yang akan menyelamatkan hanyalah iman yang benar dan tauhid yang murni. Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun, ala illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syu'ara 88 dan 89. Jangan tunda taubat, jangan tunda belajar akidah, karena kita tidak tahu apakah malam ini adalah malam terakhir kehidupan kita. Jagalah tauhidmu, karena itulah harta paling berharga yang akan engkau bawa menghadap Allah. Jika tauhidmu selamat, engkau memiliki harapan besar untuk meraih rahmat-Nya. Namun jika tauhidmu rusak, tidak ada amal yang dapat menggantikannya. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas tauhid dan sunnah hingga akhir hayat, serta mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.